Halo Pisces, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Bukan kaleng-kaleng yang kamu miliki ini buat mereka terkejut luar biasa. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Cup, ada Seven of Pentacle, ada kartu Death, di sini ada Five of Cup, dan di sini juga ada Seven of Wand. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada King of Cup. Saya merasakan di sini sepertinya energi kamu ini kayak bikin orang itu tunduk ya terhadap kamu. Kayak ada yang apa ya? Kayak orang yang tergila-gila terhadap kamu di sini. Orang yang kayak bisa ngelakuin apa aja untuk bisa dapatin kamu. Oke. Ada sisi lain diri kamu yang membuat mereka itu ya mungkin di sini mengagumi, ingin memiliki, ini bisa saja. Artinya ini ada sesuatu hal yang luar biasa, energi kamu saat ini buat kayaknya semua orang itu tunduk kepada kamu. Dan ini juga tentang saya kaitkan dengan sebuah hubungan ya. Saya kaitkan dengan sebuah hubungan, kayaknya ada yang sudah cukup lama menyimpan rasa terhadap kamu, tapi kayak dulunya masih takut-takut atau ragu-ragu. Ada yang mungkin masih insecure ya, masih ragu-ragu, masih takut, masih merasa belum pantas. Tapi di sini saya melihat ada perubahan yang luar biasa dalam dirinya, yang dimana ini adalah versi terbaik ya di dalam dirinya, yang kayaknya mulai berani mendekat kepada kamu. Dia mulai berani kayaknya. Tentunya dia sudah punya sesuatu hal yang yang membuat dia tidak lagi insecure untuk bisa mendekat kepada kamu. Kayaknya nggak hanya satu di sini, ada beberapa yang pengen sekali dekat dengan kamu, cuman masih nggak merasa pantas ya, ada juga di sini. Jadi ya mungkin orang-orang tersebut nggak berani untuk ungkapin rasa ya, artinya hanya memendam aja, memendam perasaan terhadap kamu ya, mungkin tanpa kamu sadari. Ini juga orang-orang terdekat
yang punya rasa sama kamu tapi nggak berani untuk ngungkapin. Ada yang mereka alasan mereka kenapa menyukai kamu. Ada sesuatu hal di dalam diri kamu, sisi lain diri kamu yang mungkin tidak semua orang miliki. Ada yang bikin mereka jatuh hati, jatuh cinta terhadap kamu. Ada. Itu yang saya lihat. Artinya di sini ada sisi lain diri kamu yang membuat mereka itu jatuh cinta. Oke. Ada juga yang kaget, ada juga yang iri juga melihat kehidupan kamu, melihat apa yang kamu miliki. Ada juga yang iri. Ada juga orang yang terdekat yang mungkin gak suka karena iri banyak orang yang mungkin mendekat ke kamu daripada ke dia. Jadi ada yang kayak gitu ya. Oke. Di sini ada Seven of Pentacle dan memang saya melihat nggak dipungkiri ya, ada sebagian kamu yang kayaknya fokus kamu saat ini ya tentang kehidupan, tentang perbaikan, tentang finansial dulu. Kayaknya enggak mau terlalu ribet dengan hubungan asmara karena mungkin udah sering disakiti ya, udah sering menjalani hubungan yang toksik. Jadi saya melihat di sini fokus kamu bagaimana cara memperbaiki kehidupan kamu dan mungkin ada yang memilih untuk mengesampingkan dulu masalah asmara. Fokus terhadap diri kamu, fokus terhadap kebahagiaan dalam diri kamu. Karena ada ya yang sebagian kamu kayak udah capek, udah lelah karena selalu dalam hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif. Jadi ada sebagian kamu yang kayak udah pengen sendiri dulu, pengen fokus dulu terhadap karir, memperbaiki kehidupan, membahagiakan diri sendiri. Ada juga di sini. Karena situasi, kondisinya ini saat ini berbeda. Saya merasakan ada sebagian kamu yang baru saja mengalami sebuah perpisahan, perceraian. Jadi nggak mudah lagi untuk kamu buka hati, nggak mudah lagi untuk kamu percaya terhadap seseorang. Meskipun banyak orang yang di sini tergila-gila terhadap kamu. Semakin kamu menutup diri, semakin banyak orang yang mengincar kamu. Semakin banyak orang yang tergila-gila terhadap kamu karena kamu semakin menutup diri. Itu yang saya rasakan. Ada kartu Death. Itu tadi sama ya, kayak kartu ini pernah gagal, pernah hancur, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam karir atau dalam bisnis. Tapi yang jelas saya melihat di sini ada sebagian kamu yang memang mengalami sebuah keterpurukan, mengalami sebuah kehancuran, di mana kamu harus menjadi orang tua tunggal, menafkahi, harus banting setir, bekerja, harus produktif lagi. Yang mungkin selama ini kamu bergantung hidup, tapi tiba-tiba sesuatu hal terjadi menimpa kehidupan kamu, ya otomatis di sini kamu harus mengambil alih untuk bisa menafkahi, menghidupi. Tapi kartu Death di sini tidak hanya selalu tentang akhir ya, tapi ini juga tentang sesuatu hal yang akan dimulai. Bukan tentang kesedihan, bukan terus-terusan tentang kesedihan, kesengsaraan, atau mungkin kematian. Tidak selalu tentang itu. Tetapi kartu Death di sini bisa tentang sesuatu hal yang baru yang akan dimulai dan akan terlahir. Ada kehidupan baru artinya. Ada sesuatu hal yang akan dimulai. Yang bisa saja ini adalah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuatu hal yang tidak kamu sangka-sangka, sesuatu hal yang tidak kamu duga-duga. Jadi ingat ya, semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Jadi jangan berprasangka buruk ya, tetap berprasangka baik. Karena dengan itu hal-hal baik itu juga akan datang kepada kamu. Di sini ada Five of Cup. Ada Five of Cup. Saya melihat di sini ini tentang
kayak ada orang yang kayak pura-pura baik ya terhadap kamu, ada kayaknya di lingkungan kamu saat ini. Ya mungkin di depan kamu begitu terlihat manis, begitu terlihat baik, tetapi ternyata ada yang dia rencanakan. Ternyata menyimpan, ya mungkin ada dendam juga bisa ya, ada kebencian yang dia simpan, tapi dia berusaha untuk menutupi dengan wajah yang inosennya itu, wajah yang tidak berdosa, tetapi dalam hatinya menyimpan sebuah kebusukan. Oke, pengennya kamu gagal, pengennya kamu hancur, karena dia merasa ya kayak pernah tersakiti di sini, kayak pernah tersakiti oleh kamu. Ya mungkin tanpa kamu sadari juga ya, tanpa kamu sadari, atau memang kamu nggak pernah merasa menyakitinya, tapi dia yang merasa tersakiti. Banyak ya hal-hal seperti itu terjadi. Jadi penting untuk kamu berhati-hati di setiap langkah, tindakan, perkataan terhadap seseorang. Karena jangan sampai hal itu membuat seseorang menyimpan kebencian, menyimpan dendam terhadap kamu yang tanpa kamu sadari. Karena saya melihat di sini ada orang yang kayak begitu baik terhadap kamu, tetapi ternyata menyimpan dendam, kebencian, ya. Ada Seven of Wands, dan ya nanti kamu bakalan tahu juga kok. Kamu bakalan tahu juga tentang niat seseorang yang mungkin tersembunyi ya terhadap kamu. Meskipun nantinya kamu kaget, tapi kamu berusaha untuk ya memahami, dalam hidup selalu ada aja hal-hal yang seperti itu. Dalam hidup ada aja hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang gak kamu sangka, hal-hal yang gak kamu duga, ada aja yang terjadi. Artinya kamu sudah lebih bisa memahami dan mengerti bahwa hidup terkadang gak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada yang benci, ada yang suka, ada yang pro dan kontra terhadap kita. Kamu sudah lebih paham dan mengerti dan gak mau buang-buang energi untuk memikirkan semua itu. Ya cukup tahu aja, kamu cukup tahu aja dan menghindar. Dan menghindar cut orang-orang yang seperti itu. Jadi ini juga untuk mengingatkan kamu untuk lebih mengupgrade diri, memperbaiki diri di setiap langkah, keputusan, perkataan, tindakan terhadap seseorang, agar tidak ada lagi yang menyimpan kemarahan, dendam terhadap kamu. Oke. Kita lanjut. Di sini ada Mystical Summon, ada Peace Mama, ada Rainmaker, ada The Seal, dan di sini juga ada Taming the Wind. Dari tebaran kartu oracle ini ya saya melihat kamu mulai bisa untuk mengendalikan emosi ya, mengendalikan kemarahan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap kayaknya ini bikin kamu emosi. Jadi kamu sudah bisa mengendalikan diri. Ya memang terkadang ada hal-hal yang tidak terkendali, yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tapi kamu mulai mampu untuk mengendalikan diri kamu. Kamu mulai tahu harus bersikap seperti apa. Kamu mulai mengerti ya bahwa hidup kadang gak selalu sesuai ya dengan harapan. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh kemarahan atau kebencian. Kamu sudah berusaha untuk memperbaiki diri ya, bahwa ini semua penuh kejutan. Kadang ada yang bikin kamu sakit hati, kadang ada yang bikin kamu nangis juga. Tetapi juga ada nanti yang bikin kamu tersenyum, ada juga yang bikin kamu bahagia di sini. Artinya kamu nggak selalu ngikutin kemarahan atau dendam. Kamu pengennya hidup lebih tenang aja. Kamu hidup pengen berfokus kepada sisi kehidupan yang lebih ringan, tidak mau terlalu memberatkan pikiran kamu. Ya karena kamu sadar pikiran-pikiran negatif yang mungkin ada di dalam diri kamu itu justru akan menghambat aliran cinta,
akan menghambat pertumbuhan jiwa juga. Yang lebih parah lagi, itu akan menghambat langkah kamu untuk maju. Jadi jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, jangan biarkan pikiran-pikiran negatif mengendalikan kamu. Kamu yang harus mengendalikan pikiran-pikiran itu. Oke, kamu yang harus mengendalikan tubuh kamu, pikiran, perasaan, agar mental kamu tetap terjaga. Karena kamu yang mengarahkan di sini. Kamu yang mengarahkan kemana langkah kamu, tujuan kamu. Kamu yang ciptakan kebahagiaan itu. Oke, ya mungkin di sini dengan lebih terbuka. Kayaknya udah saatnya kamu membuka diri terhadap sesuatu hal yang baik yang kamu anggap baik. Artinya kamu nggak memaksakan juga, nggak mentargetkan juga, tetapi lebih kepada menjalani aja. Menjalani kehidupan, berusaha untuk berpikir positif, meskipun pikiran positif ini nggak mampu merubah apa yang udah terjadi yang di masa lalu ya. Tetapi setidaknya pikiran positif yang kamu miliki ini mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Artinya kamu yang berhak untuk kayak bertanggung jawab untuk kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Oke? Dan saya melihat di sini kamu sudah mampu untuk lebih bijak, lebih dewasa. Sudut pandang kamu sudah lebih berbeda saat ini, sudah lebih melihat ke segala sisi, tidak hanya dari satu sisi saja. Ya mungkin sudah lebih belajar dari kesalahan, belajar dari hal-hal yang dulunya pernah membuat kamu dalam penyesalan. Kamu memahami bahwa kesalahan yang pernah kamu lakukan itu adalah sebuah kesempatan untuk kamu kembali memperbaiki diri, belajar lagi dari hal-hal yang pernah terjadi. Dan ini adalah saatnya untuk kamu membuka diri, saatnya untuk kamu memulai sesuatu hal yang baru. Ini adalah saatnya, dan kemenangan itu akan kamu dapatkan nantinya. Sesuatu hal yang baik itu akan kamu benar-benar dapatkan. Oke, seseorang yang tepat, karir yang baik, artinya segala perbaikan dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang terlihat sama baiknya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.